Jadi tadi harta yang ditinggalkan oleh suaminya adalah 200 juta. 200 juta ini berarti otomatis menurut pasal ini setengah dari seluruh harta bersama, setengahnya dari 200 juta berarti 100 juta adalah milik dari Ibu Kalsum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih bisa bertemu di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih tetap berada di channel ini. Kali ini saya mau mereview mengenai berita yang lagi viral di media online mengenai seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya. Jadi ibu kandungnya dilaporkan telah melakukan penggelapan. Ini ada puisi Ibunda. Tak seorang pun yang lahir di dunia yang tidak dilahirkan oleh ibunda. 9 bulan masa teramat lama mengandung janin dalam rahimnya. Kesabaran ibunda selalu ada untuk keselamatan dan kebahagiaan ananda. Rasa sakit saat melahirkan adalah pengorbanan dan perjuangan. Ibunda mengasuh dan menyusui, merawat, menyayangi setiap hari. Ibunda, kasihmu sepanjang jalan, kasih anakmu sepanjang badan. Dikubah dari tulisan Ayahanda Hanif Azhar, ditulis tanggal 17 Oktober tahun 2004. Baiklah, ini adalah sebuah puisi yang menunjukkan betapa pengorbanan seorang ibu kepada anaknya yang tiada pernah putus. Kasih sayangnya selalu ada, kesabarannya selalu ada, doanya selalu ada untuk anak-anaknya. Di sisi lain dari puisi ini, ada seorang anak yang melaporkan ibunya karena dituduh melakukan penggelapan. Jadi beritanya begini, ini ada video, nanti bisa saya kasih linknya di description box. Cerita dari video ini begini, jadi seorang anak, itu kalau tidak salah tadi namanya Maksud, ini melaporkan ibunya yang bernama Kalsum. Bapaknya meninggal dunia, kemudian meninggalkan warisan sejumlah 200 juta. Warisan ini kemudian dijual oleh Maksud, kemudian ibunya diberikan bagian 15 juta rupiah. Entah ini bagaimana, tapi uang 15 juta itu dibelikan sepeda motor yang BPKB dan STNK-nya itu dipegang oleh Maksud dan sepeda motornya itu berada di ibunya. Oleh ibunya itu dipinjamkan kepada saudara-saudara kandungnya. Nah, menurut Maksud harusnya sepeda motor ini dipakai oleh anak kandungnya atau cucunya, begitu. Akhirnya si Maksud tidak terima, kemudian dia laporkan ke polisi. Kasus ini menjadi viral karena polisi menolak dengan alasan kemanusiaan. Sebenarnya ada alasan hukumnya, tetapi yang dikedepankan adalah alasan kemanusiaan. Masa seorang anak melaporkan ibunya untuk dipenjara karena kasus penggelapan? Sekarang begini, ini ada beberapa pasal, jadi saya mengkajinya secara hukum, ini ada beberapa pasal. Nah, nanti akan kita ketahui bersama siapa sebenarnya yang melakukan penggelapan. Pertama, ini ada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bunyinya begini. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut pasal ini, perceraian ini ada dua ya.
cerai mati dan cerai hidup. Kemudian yang dinamakan harta bersama ini biasa kita sebut dengan gonogini. Harta bersama ini adalah harta yang didapatkan selama perkawinan. Harta yang didapatkan selama perkawinan. Kemudian yang dimaksud dengan diatur menurut hukumnya masing-masing, ini di penjelasan pasal 37 adalah diatur menurut hukum agama, ya. Kemudian hukum adat dan BW. Nah, kalau untuk orang Islam itu menggunakan hukum Islam yang dirangkum dalam kompilasi hukum Islam. Ini ada KHI. Kita bicarakan dulu ini. Di pasal 96 KHI atau kompilasi hukum Islam itu mengatakan bahwa ketika terjadi cerai mati. Nah, ini kasusnya Ibu Kalsum ini adalah suaminya meninggal dunia. Nah, ini dikatakan cerai mati. Maka setengah dari seluruh harta bersama merupakan hak dari pasangan yang hidup lebih lama. Jadi tadi harta yang ditinggalkan oleh suaminya adalah 200 juta. 200 juta ini berarti otomatis menurut pasal ini setengah dari seluruh harta bersama, setengahnya dari 200 juta berarti 100 juta adalah milik dari Ibu Kalsum. Jadi 100 juta adalah milik dari Ibu Kalsum. Ini belum bagian waris. Seorang istri itu juga berhak mendapatkan waris, gitu ya. Nah, ini nanti berbeda antara punya anak dan tidak punya anak. Tetapi 100 juta ini masih ditambah lagi dengan bagiannya waris. Kemudian pasal 372 itu tadi Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Kemudian kita bahas di pasal 372 tentang penggelapan, karena yang dilaporkan oleh Mahsun ini adalah mengenai penggelapan. Pasal penggelapan bunyinya, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Barang siapa ini secara umum. Barang siapa secara umum dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah ini, ya, ini yang saya kasih warna merah. Barang siapa ini bisa siapa saja, ya. Bisa punya keluarga, bisa punya orang lain juga, dan barang siapa ini adalah bisa keluarga dan bisa orang lain, begitu ya. Kemudian yang ada dalam kekuasaannya. Jadi ini ada bedanya antara penggelapan dan pencurian. Kalau pencurian itu barang yang diambil oleh pelaku itu masih belum ada dalam kekuasaannya. Tetapi kalau penggelapan, barang yang diambil oleh pelaku itu sudah berada dalam kekuasaannya, dan berada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan. Bukan karena kejahatan, misalkan bukan karena merampok atau bukan karena mencuri, menadah dan sebagainya. Misalkan dititipi. Tadi misalkan si Mahsun menitipkan sepeda motor kepada ibunya. Misalkan ya, Mahsun menitipkan sepeda motor kepada ibunya, kemudian oleh ibunya digadaikan atau dijual. Nah, ini bisa dikatakan sebagai penggelapan. Sekarang pasal 376 KUHP. Ini mengatakan ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Maksudnya bab ini adalah bab mengenai penggelapan. Nah, ini pasal 376 ini adalah rangkaian dari pembahasan atau pasal-pasal yang mengatur mengenai penggelapan, mulai pasal 372. Pasal 376 itu mengatakan pasal 367 berlaku bagi bab ini. Maksudnya pasal 367 itu mengatur mengenai pencurian dalam keluarga. Nah, ini pencurian dalam keluarga itu apa sih? Pencurian dalam keluarga adalah barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau keluarga. Jadi sebagiannya milik orang lain, sebagiannya milik keluarga, atau seluruhnya milik keluarga, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Ini pencurian. Nah, ini pencurian dalam keluarga. Misalkan istri mencuri uang suaminya atau suami mencuri uang istrinya, gitu ya, atau sebaliknya istri mencuri uang suaminya, begitu. Pasal
pasal 376 mengatakan bahwa pasal 367 berlaku di bab ini, di bab penggelapan ini. Berarti selain pencurian dalam keluarga, berarti ada penggelapan dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan. Kalau disamakan berarti pasal 376 juga mengatur bahwa ada penggelapan dalam keluarga yang merupakan delik aduan juga. Itu delik aduan ini ada dua juga, ada delik aduan yang absolut, ada delik aduan yang relatif. Kalau delik aduan yang absolut itu yang dilaporkan adalah peristiwanya. Secara mudahnya begini, Pak, saya melaporkan ada peristiwa begini. Nah, kalau yang dilaporkan adalah peristiwanya, maka semua pelaku yang ada di situ ikut diselidiki atau ikut disidik di situ. Tapi kalau pengaduan yang relatif, delik aduan yang relatif, itu yang dilaporkan adalah orangnya. Bahasa sederhananya begini, Pak, saya melaporkan orang ini sudah menggelapkan barang saya. Nah, sampai di sini dulu. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan siapa sebenarnya yang melakukan penggelapan. Si ibu Kalsum ataukah si anak Makhsun? Saya akhiri di sini. Tetap sayangi ibunda, tetap hormati ibunda, karena ibunda adalah pintu surga kita. Terima kasih tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.